adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Kayaknya adik-adik pada sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau bernyanyi bersama-sama. Itu lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan. Terang kasih Tuhan, tunjuk kawannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, selanjutnya doa pembuka kepada Kak Christine dipersilahkan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari adik-adik kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu masih dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu ya Bapa, meski masih dalam keadaan virtual ya Bapa, melalui YouTube channel Sekolah Minggu GKPI. Tuhan, walaupun ini masih dalam keadaan online, tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami ya Tuhan, pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, amin. Baik adik-adik, masih semangat kan? Kalau masih semangat, kita bernyanyi lagi lagu Happy Ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Angel Girsang, nah kakak mau tanya dulu, apa tema firman Tuhan minggu lalu? Yuk kita sebutin sama-sama. 1, 2, 3. Bicaralah anakmu mendengar. Luar biasa ya adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu siapkan dulu Alkitabnya. Nah kalau sudah disiapkan kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada minggu hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati hati, pikiran dan juga telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Tuhan agar kiranya kami bisa mengerti serta memahami firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kakak ulangin, Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah adik-adik, tema firman Tuhan pada minggu hari ini yaitu anak Tuhan berbohong. Nah dari firman Tuhan tadi kita sudah membaca dan sudah mendengar tentang kisah Ananias dan Safira. Mereka merupakan sepasang suami istri yang menjual tanah mereka dan memberikan hasilnya kepada para murid Yesus. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat baik ya adik-adik, tapi sayangnya mereka berbohong. Mereka berkata kepada Petrus bahwa mereka telah memberikan seluruh uang dari hasil penjualan tanah tersebut. Padahal sebenarnya mereka menyimpan sebagian dari hasil penjualan itu untuk diri mereka sendiri. Tuhan Yesus sangat tidak senang dengan ketidakjujuran Ananias dan Safira. Akhirnya Tuhan Yesus menghukum mereka. Atas kebohongan yang telah mereka lakukan, akhirnya mereka pun mati. Wah, seram ya adik-adik, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat membenci kebohongan. Dari kisah Ananias dan Safira ini, kita melihat bagaimana kebohongan merupakan tanda dari hati yang dikuasai oleh iblis. Kebohongan adalah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Karena kebohongan dapat menghancurkan hidup kita. Kebohongan juga dapat menyakiti hati kita, orang lain maupun Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini mengajarkan bahwa orang Kristen tidak boleh berbohong dan mengingkari tuntunan Roh Kudus. Karena dialah yang menyuruh kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Roh Kudus tahu ya adik-adik kalau kita berbuat bohong atau sedang berkata bohong. Dan dia akan sedih karena perkataan bohong kita itu. Adik-adik juga jangan sampai pernah berpikir bahwa berbohong sedikit saja tidak apa-apa. Apalagi kalau perbuatan berbohong ini adik-adik lakukan untuk menghindar dari berbagai masalah atau agar tidak dimarahi mama atau papanya. Misalnya berbohong tidak pergi ke sekolah, berbohong tidak belajar, berbohong tidak pergi ke gereja, atau yang lain-lainnya. Adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhan mengetahui kapan saat kita berbohong, karena kebohongan kita itu telah melanggar perintah Tuhan. Semakin sering kita melanggar perintah Tuhan dalam hal berbohong, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Jadi yuk kita senantiasa terus berkata jujur. Jujur memang tidak mudah ya adik-adik, tetapi inilah cara kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Kita tutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan tadi. Biarlah kiranya firman tadi bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk kedepannya. Tuhan juga berkati kami agar kami senantiasa untuk terus berkata jujur ya Tuhan. Dan kami ingin melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini sampai akhir nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah, adik-adik, kita sudah di ujung ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Juli dan Kak Lia. Kepada Kak Juli dan Kak Lia, dipersilakan. Baiklah adik-adik, untuk tugas warta akan dikirim di grup tugas warta sekolah minggu. Adik-adik boleh kumpulkan tugas wartanya yang sudah dikerjakan ke WA pribadinya Kak Juli atau ke WA pribadinya Kak Rahel. Semangat untuk mengerjakan tugas warta. Shalom. Hai adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat, kesehatan, dan juga sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu berkat-berkat lainnya Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Allah telah memberikan semua apa yang kami perlukan. Tuhan, terima kasih juga sudah menemani kami mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Kami sungguh sangat menikmatinya ya Bapa. Berkati kami Tuhan, anak-anak Tuhan, di dalam masa studi kami, berikan kami kepintaran dan semangat untuk terus belajar. Berkati guru-guru sekolah minggu kami di dalam keluarga mereka dan juga di dalam pergumulan studi bahkan pekerjaan mereka. Berkati orang tua kami juga ya Bapa, berikan berkat-berkat Tuhan yang berkali lipat ganda, berikan ke mereka kesehatan dan juga sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau Raja yang sangat baik, yang tiada bandingnya. Tuhan, kami mau bersyukur untuk apapun yang sudah Tuhan berkati atas kami ya Bapa. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you all. Bye-bye.